Dr. Ahmad UB SKMH. Tembusan surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada yang terhormat yang Ketua Yayasan Pengayoman Warga Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2 arsip. Lampiran surat keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Litigasi nomor C010 garing AK STIH L garing SKMHS garing 2 garing 2022 tentang lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Litigasi program sarjana S1 tahun akademik 2021-2022 nomor 1 hingga nomor 5. 1. Afif Wiracaksana. 2. Muhammad Idir Nur Jamaah. 3. Anis Saidah. 4. Berlian Anggrek Nita. 5. Cindy Veronica. Nomor 23 sampai dengan 27. 23. Agung Bahagia Putra Terus. 24. Rizal Syah Putra Damani. 25. Nabil Rafif. 26. Muhammad Ifandri. 27. Yohanes Dedi Putra Papa Tara. Ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Februari 2022. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Litigasi Dr. Ahmad UB SKMH. Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Litigasi nomor C047 garing AK STIH L garing SKMHS garing 9 garing 2021 tentang lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Litigasi program Diploma 3 D3 tahun akademik 2020-2021 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Litigasi program Diploma 3 D3 tahun akademik 2020-2021 pertama dan seterusnya. Kedua, kepada lulusan program studi administrasi peradilan Diploma 3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Litigasi dimaksud dalam butir pertama diberikan segala hak dan wewenang yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya dengan memakai gelar ahli madya AMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan penyempurnaan sepenuhnya. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 29 September 2021, Ketua Dr. Ahmad UB SKMH. Tembusan surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada Ketua Yayasan Pengayoman Warga Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2 arsip. Lampiran surat keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Litigasi nomor C047 garing AK STIH L garing SKMHS garing 9 garing 2021 tentang lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Litigasi program Diploma 3 D3 tahun akademik 2020-2021 nomor 1 sampai dengan 5. 1. Maya Wanda. 2. Adlina
Imanda Chandra Ningtyas. 3. Abdul Rahman Irawan. 4. Agil Dermawan. 5. Andi Nur Anggun Sari. Nomor 14 hingga 18. 14. Rizky Nopriani. 15. Sania Juwita. 16. Yedida Trivena Medkonom. 17. Muhammad Rusyan Isman Gading. 18. Devi Ognesia Boru Semiring. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STH Litigasi Dr. Ahmad W. SH.M. Selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh wakil wisudawan yang akan disampaikan oleh Saudara Arif Budiman SE.ST. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini. Di dalam rangka mengikuti acara wisuda angkatan ketiga kelas reguler dari kelas ke-6 angkatan ke-6 kelas transfer pada program sarjana program studi ilmu hukum serta angkatan ke-31 program diploma 3 prodi administrasi peradilan STH Litigasi tanpa ada kendala satu apapun. Selanjutnya perkenalkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya memberikan sambutan mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati sekalian. Hadirin yang berbahagia, wisuda adalah suatu prosesi yang secara formal mengumpulkan kita semua para wisudawan dan wisudawati untuk menyandang kehormatan akademik sebagai sarjana hukum maupun ahli mandiri pada sekolah tinggi ilmu hukum litigasi, dan juga membentuk perapasan para peserta didik untuk menjadi pribadi yang mampu mengembangkan kemampuannya untuk memanfaatkan modal ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama di kampus untuk menyikapi dinamika pasar kerja dan kehidupan di masyarakat kita akhir-akhir. Atmosfer persaingan yang sangat ketat dengan indikator-indikator yang terus berubah sesuai pasar kerja. Adapun gelar sarjana maupun ahli media dirasa masih belum ada apa-apanya. Dengan dasar perkataan tersebut, kiranya bagi kita seyogyanya untuk terus mengembangkan kemampuan diri agar dapat bersaing tidak hanya dalam bidang hukum saja, tetapi juga dapat berkompetisi dalam bidang kerja yang lain sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar kerja pada saat ini, baik formal maupun non formal. Rasa-rasanya sangatlah kompetitif akhir-akhir ini dan membutuhkan motivasi tinggi untuk menggapai dan mewujudkannya. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan sekalian, para wisudawan dan wisudawati hari ini bukanlah hari akhir dari perjuangan kita, dan hari ini bukanlah akhir dari mimpi-mimpi kita. Hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti di luar sana. Banyak bidang yang harus kita garap untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Banyak sekali permasalahan bangsa yang pada hari ini menunggu untuk diselesaikan, dituntaskan. Maka kita akan hadir dan turut berperan menjadi solusinya. Apapun profesi yang akan rekan-rekan geluti nantinya, berikanlah kontribusi yang nyata dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu di masyarakat. Hari ini adalah tentang masa depan, di mana yang kita bicarakan adalah bukan kita sebagai penonton masa depan, melainkan kita adalah pemain masa depan. Dengan kerja keras, tanggung jawab sesuai ilmu dan profesi kita nanti, maka kita tidak hanya menghadapi masa depan, tetapi kita menjadi masa depan untuk hadir menjawab semua persoalan itu. Hadirin yang saya hormati, tentu besar harapan kita semua agar ke depan STH Litigasi baik program
Kali pertama saya menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang ekonomi jurusan manajemen perusahaan berkonsentrasi sumber daya manusia atau personalia di sebuah universitas yang lawas di Jakarta Selatan. Kemudian saya berkesempatan mendarmakan keilmuan saya yang saya peroleh pada beberapa bidang usaha di posisi kerja dari tingkat helper terbawah hingga ada kesempatan menjadi CEO di sebuah perusahaan lembaga keuangan di perusahaan. Kemudian pada saat saya berkarya di perusahaan nasional yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa konstruksi, kembali saya mendapatkan promosi untuk mendapatkan bantuan pendidikan yang saya dapat dalam mempelajari ilmu teknik arsitektur, tepatnya Bachelor of Art in Architecture pada sebuah universitas di negara tetangga Singapura. Hingga pada akhirnya saya melalui kekerabatan yang saya miliki selama ini, saya bisa masuk ke dunia litigasi yang mengharuskan saya mendapatkan legal standing sebagai ahli hukum. Maka saya didorong untuk bisa masuk menggali ilmu pengetahuan di STIH litigasi hingga kini. Setiap ada kesempatan saya berkomunikasi dengan para atau tugas di dunia litigasi, saya mendapatkan sebuah gambaran yang cukup mencengangkan karena beliau di Mahkamah Agung, kemudian di tingkat litigasi dari tingkat pertama sehingga sampai dengan tingkat Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa lulusan STIH litigasi sangat berpotensi besar memiliki kemampuan lebih baik daripada lulusan pendidikan tinggi hukum yang lain, sehingga kami merasa sangat perlu kiranya di waktu ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Obi tadi, peningkatan kualitas mutu dan pengenalan STIH litigasi yang lebih luas lagi di masyarakat kita. Insya Allah itu akan bisa menjadikan pengembangan yang lebih baik di masa depan. Oleh karenanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Menteri atau yang mewakili dan Bapak Ketua Mahkamah Agung atau yang mewakili, izinkan saya menyampaikan amanat dari teman-teman seperjuangan di sini, bahwasanya kami berharap agar lulusan dari STIH litigasi untuk dapat diberikan peluang atau tempat khusus di instansi peradilan atau Kementerian Hukum dan HAM. Kami yakin kami merupakan lulusan terdidik dan terbaik oleh karena kami dididik oleh para dosen yang terbaik dan ahli di bidang hukum, sehingga kami mampu untuk beradaptasi dan dalam lapangan pekerjaan yang akan kami geluti di waktu nanti. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Adapun predikat kelulusan ini diyakini bahwa itulah yang terbaik yang dapat kita capai. Bukan hanya sekedar pencapaian IPK yang tinggi saja, namun juga bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu yang telah kita dapat di lapangan kerja nanti. Demikian sambutan yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kepada semua pihak bila ada yang menimbulkan rasa keprihatinan. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sambutan dari wakil orang tua wisudawan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Gusti Surtika. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera kita semua. Berkenanlah saya mewakili orang tua wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi
Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ketua serta Bapak Ibu Wakil Ketua, para dosen, para tenaga kerja pendidik, serta staf STIH Litigasi yang telah banyak membuat kebaikan dalam membimbing, membantu, membina, memberikan ilmu, baik yang normatif, akademik, ilmu normatif terhadap maupun yang kebaikan lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga dari kebaikan tersebut dapat menjadikan pendorong dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil, profesional, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah, serta berguna bagi diri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Selanjutnya hanyalah kepada Allah kami berharap semoga Bapak, Ibu Bapak selain lembaga akademi yudisial dan legislatif maupun para pemuka kepentingan selalu tercapai akademi litigasi semakin berkah. Artinya semoga akhlak para alumni STIH litigasi juga bisa menjadi serapan semua jenjang lapangan kerja maupun lapangan wira swasta yang lebih luas bagi berbagai sektor. Kami para orang tua dan wakil dari para wisudawan juga menyadari bahwa anak-anak kami dalam mampu studi STIH litigasi sudah merepotkan. Tentunya ada yang kesalahan, kekurangannya, kegelapan, kebaikan sengaja maupun yang tidak sengaja. Maka kami para orang tua wisudawan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan senang hati selamat wisuda putra-putri kami telah menyelesaikan studi STIH litigasi. Teruslah berjuang dan menjaga nama alumni. Semoga Allah senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kiranya sambutan perwakilan orang tua wisudawan kiranya agar atas segala perhatiannya dan mohon maafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati, selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Pelayanan Warga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Elsa Herman Jaman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua yang hadir khususnya siang hari ini. Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat pada para wisudawan dan wisudawati yang telah dinyatakan lulus menempuh pendidikan dan pengajaran di sekolah tinggi hukum litigasi satu-satunya di Indonesia, sehingga pada hari ini saudara-saudara akan diwisuda sebagai sarjana hukum dan ahli media administrasi peradilan. Gelar yang saudara peroleh merupakan buah kerja keras saudara sekalian, disertai dukungan dari orang tua yang tiada henti. Beliau memberikan semangat, memberikan support baik moral maupun materi, sehingga sekarang saudara sudah memperoleh gelar sarjana hukum dan gelar ahli media dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi. Gelar tersebut merupakan bentuk pengakuan pada potensi akademik dan sekaligus pengingat terhadap kewajiban saudara untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Saya sangat terkesan dengan sambutan dari perwakilan alumni tadi, komprehensif, sangat makna dan memberikan dorongan bukan hanya kepada teman-temannya, tapi kepada kami semua. Kami juga sudah melakukan apa yang Anda harapkan, namun kita harus terus bersemangat untuk memperkenalkan sekolah tinggi kita ini, dan saya sangat mengharapkan dukungan dan peran serta alumni untuk ini. Ini saya kira salah satu kunci untuk lebih dikenalnya sekolah tinggi kita ini.
sekolah tinggi yang unik, Bapak Menteri dan Ibu yang mewakili sekolah ini sekolah swasta, tapi memperjuangkan alumninya untuk bekerja. Saya kira mungkin tidak ada luarnya atau hanya sedikit sekali. Yang kami juga bukan hanya menjaring calonnya, tapi juga seoptimal mungkin mencarikan lapangan kerja sejauh yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu saya juga meneruskan permohonan dari yang disuarakan oleh perwakilan tadi kepada Bapak Menteri melalui Bapak Staf Ahli, kiranya pada masa-masa yang akan datang dapat dibuka penerimaan dengan kementerian ini lulusan-lulusan STIH, karena di beberapa tupoksi kita baik Direktorat Jenderal PP, KI, ada beberapa tupoksi yang menyangkut dengan litigasi. Saya telah menerima laporan dari Ketua STIH Litigasi bahwa kegiatan belajar mengajar diselenggarakan secara daring serta berbagai kegiatan akademik dilaksanakan juga di rumah masing-masing. Kalaupun ada sebagian kegiatan yang dilaksanakan secara langsung di kampus, tetap mengedepankan prosedur kesehatan. Berdasarkan laporan juga dari Ketua STIH Litigasi, pada tahun ini terdapat 65 lulusan yang telah diterima sebagai ASN di Mahkamah Agung. Bahkan beberapa alumni yang sudah diterima. Mohon disampaikan rasa terima kasih kami kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung tentang hal ini, dan sekali lagi harapan kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk kiranya juga di tahun yang akan datang dapat membuka kesempatan kepada alumni STIH. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada RL di wilayah DKI Jakarta yang telah memberikan bantuan dan kerjasama selama ini kepada berupa UKT, SPP kepada mahasiswa yang terdampak COVID-19. Dan saya juga selalu meminta dan dilaksanakan oleh kampus kita untuk senantiasa meminta bimbingan terus-menerus dari sekarang ada bimbing, sehingga kita bisa berjalan terus di atas rel yang seharusnya. Pada Yayasan Beasiswa DKI Jakarta, ulang saya ucapkan terima kasih. Walaupun adanya pandemi, tetap memberikan beasiswa lanjutan dan biaya pembuatan tugas akhir kepada mahasiswa. Saya pun tidak pernah akan lupa kepada Bapak. Saya selalu mengatakan ini dengan rasa terharu karena Bapak Ibu dosen telah hadir semua. Kita bisa melihat usia beliau-beliau yang sudah sedemikian sepuh, tapi tetap bersemangat mentransformasikan keilmuannya kepada para mahasiswa. Ini semata-mata karena rasa sayang dan cinta kepada organisasi. Sekali lagi kami sangat hormat kepada para pengajar di sekolah ini. Pada kesempatan yang baik ini sekaligus dilaporkan khusus kepada Bapak Menteri melalui Bapak Staf Ahli bahwa saya selaku Ketua Yayasan Pengayuman Warga Binatang Kementerian Warga Kementerian Hukum dan HAM RI yang diserahai tugas tanggung jawab selama 2 periode sejak tahun 2012 sampai 2017 dan di 2017 sampai 2022, insya Allah akan mengakhiri masa tugas saya pada tahun ini. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Oleh karenanya saya mohon pamit disertai permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada, dan semoga Bapak Menteri dapat mencarikan
pengganti yang siap untuk bekerja bakti dengan semangat dan tenaga yang lebih segar. Yang pasti saya rasakan tugas mendorong, mengerahkan untuk memajukan kampus ini perlu perjuangan, dinamika, romantika, namun perlu pula dengan kepuasan dan kebahagiaan. Banyak yang saya lihat kondisi yang sangat membahagiakan, antara lain sikap perilaku para mahasiswa di depan para dosen-dosennya yang sedemikian rupa, yang sopan santunnya tetap dijaga walaupun dalam situasi demokratisasi seperti ini, namun suasana di kampus STIH ini adalah suasana yang sangat-sangat saya banggakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, kepada ayah ibunya, para orang tuanya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita ikuti bersama sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi yang kami hormati kepada Bapak Boy Alexander SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para hadirin wisudawan sedawati yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf bahwa pada pagi ini Ibu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 tidak dapat menghadiri acara ini, dan izinkan juga saya untuk menyampaikan sambutan Ibu Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Hari ini merupakan hari bakti yang penuh berkah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperbolehkan bertemu dan secara bersama-sama menyaksikan momentum yang membanggakan, yaitu melepas para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan studinya di STIH Litigasi. Karenanya segala puji dan syukur sepantasnya lah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan studi di STIH Litigasi. Pesan saya kepada orang tua, wali dan keluarga wisudawan dan wisudawati, saya turut bersyukur, berbahagia, dan sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan anggota keluarga Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Tak lupa yang kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua, para wakil ketua STIH Litigasi, seluruh dosen dan staf non-akademik STIH Litigasi atas kerja keras dan kerjasama di dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya. Hadirin wisudawan-wisudawati yang berbahagia, dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang besar, potensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih peduli dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tapi juga dengan perguruan tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet. Kebijakan kemerdekaan belajar kampus mereka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang
dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kita meyakini pembelajaran dapat terjadi dimanapun. Semesta belajar tidak berbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset maupun di masyarakat. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan dunia nyata, maka perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung. Selaras dengan kebijakan tersebut, kami harapkan STIH litigasi sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang dapat mulai melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan pada akhirnya diharapkan STIH litigasi dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Saudara-saudara, khususnya wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, perkenankanlah saya menyampaikan harapan dan pesan bagi saudara bahwa alma mater saudara merupakan institusi yang telah membekali saudara untuk berkiprah di masyarakat. Sebagai pribadi, tantangan yang akan langsung dihadapi adalah menentukan karir saudara sendiri. Ada berbagai macam pilihan berkarir, seperti bekerja di perusahaan besar, menengah, kecil, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hingga membuka usaha sendiri baik skala kecil ataupun menengah. Menggabungkan keahlian dengan berbagai bidang ilmu merupakan salah satu cikal bakal berdirinya perusahaan yang kelak akan sangat profitable bila dikembangkan secara profesional. Apapun yang saudara pilih, satu hal yang penting ini haruslah selalu ada di benak saudara, yaitu never stop living. Mempunyai kapasitas diri yang besar untuk selalu belajar dan belajar dari pengalaman orang tua, sahabat, materi di buku-buku, informasi dari internet, mengikuti berbagai ceramah dan webinar, merupakan bekal utama bagi keberhasilan saudara. Dengan information flow yang tinggi saat ini, berbagai ilmu dapat dengan mudah didapatkan. Orang bijak mengatakan bahwa kesuksesan akan datang bila kita tetap bekerja keras dan berupaya terus. Dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, pribadi yang tangguh akan menang dan jangan sampai ambisi mengalahkan segalanya. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan teruslah berusaha berjuang dalam meniti karir yang baik. Kesuksesan meniti karir tidak bisa datang dalam sekejap mata, tapi harus dengan konsistensi dan resistensi yang tinggi. Karenanya, jangan segan mencari peluang di berbagai bidang. Marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama-sama membahu meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dalam kehidupan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Semoga